Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripun nyuwun agung pangapunten badhe tanglet masalah ngeterapaken la haula wala quwata illa billah. Punapa sagedipun ngeterapaken la haula wala quwata illa billah niku kedah manggen tengene man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nomor kalih kalau wingi kula mirengaken live jenengan dengan YouTube wonten salah setunggalipun pertanyaan saking jamaah masalah insyaallah kalau wingi ingkang tanglet tiang toreka atau jamaah toreka ingkang tansah ngumandhelaken dzikir siri dzikir sir piyambakipun remen utawi boten saged ngicalaken dzikir sir. Nah, pitanggetipun dari jenengan mantun niku panjenengan paringi jawaban menawi boten kelentu ngaten wingi nika. Ibarate tiang siram utawi tiang adus ngangge pakaian ngoten. Ingkang kula tanggetaken umpami niku enten tiang nglampahi dzikir niku tiga-tiganipun. Nggih nglampahi dzikir jahar, dzikir siri, ugi dzikir sirul asrar. Lah pada waktu niku saged ugi kados-kadosa dimanggenaken Gusti Allah tengene wanaku dzikir. Atus dzikir jaharipun boten ngremosi dzikire, sirine nggih boten ngremosi dzikir sirine. Sirul asra nggih ngoten. Nggih boten ngrumaosi bilih nglampahi dzikir sirul asra. Punapa ingkang saged ngeterapaken meniku ngeterapaken sekawan tigang dzikir niku klentu napa mboten? Niku pitangetan saking kawula nyuwun penjelasanipun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ngetrapke maksud la haula wala quwata illa billah itu harus selalu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Ngeten Pak, maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ngerteni bahwasanya kita itu patung. Kalau kita sadar itu patung kita itu, terus hidup itu Allah, maka ya benar. Jadi cara meraktekke la haula wala quwata illa billah memang benar. Maksud dalam satu hadits qudsi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wongi kenal dheweke dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Allah. Leres. Sebab dengan kunci sirul asra itulah yang akan menyadarkan diri kita kalau kita itu hakikatnya patung, dan hidup itu ruhnya itulah adalah Allah. Itu kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Kita sadar kalau kita patung. Hidup itu adalah Allah. Betul. Jadi apa yang muncul dalam diri kita katanya, atau makhluk lain katanya, itu semata-mata Allahnya. Makanya illa billah, tidak ada daya upaya apapun, kekuatan apapun illa billahi yang ada di manusia atau makhluk kecuali billahi kelawan Allah. Wae Allah. Leres pun yang pertama. Yang kedua, apakah dzikir sirul asrar itu bisa
disertakan jahri sirri bisa. Memangnya harus gitu. Silakan berzikir jahri wayah tahlil secara umum. Tapi kudu disertakan sirul asrar. Dikatakan sukses sirul asrar, betul jenengan tidak merasa berzikir. Anda tidak merasa berzikir karena diri kita itu patung bagaimana bisa zikir. Jadi kita melihat sikon, Pak. Ketika kita tahlil harus jahri. Nanti kalau kita hanya zikir sirri dan sirul asrar, ini nanti ada fitnah. Lah iya diundang kenduren kok meneng ae. Arep berkati tok gak gelem berdik. Lah kan fitnah, Pak ya. Kita melihat kondisi sikon. Ketika sikon seperti itu harus jahri. Ini nanti akan diterima oleh Allah manakala jenengan sertakan sirul asrar. Dengan pengembangan sirul asrar di tengah-tengah jahri inilah tandanya dalam hati jenengan sudah tidak pernah duweni iman yang berzikir jenengan, tetapi Allah legilah makbulah ada di sini. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makolahnya, husnul a'mali nataiju husnil akhwal. Perilaku dohiriyah, amaliyah ibadah diterima oleh Allah tergantung keadaan ruhaniyah kita. Ruhaniyahnya itu kita itu ada di mana? Ada dua, Pak, ruhaniyah manusia keadaannya. Pertama, mingkol bin zahidin, ini duduk di tajalli semua adalah Allah. Yang kedua, mingkol bin rohibin, hati yang bersumber dari nafsu. Aku nih hamba. Jadi yang diterima oleh Allah tahlilan iku, mohon maaf, pandang sudut hakikat adalah mereka ketika saat berzikir jahri hatinya bertemu Allah. Jalannya lewat ini. Sifat basariyah yang Anda didik dengan sirul asrar. Nah terus orang banyak yang tidak bersirul asrar bertemu Allah ditolak nggih. Jawab kula secara syariat, insya Allah muga-muga diterima. Itu urusannya Allah kok. Artinya manakala kita ingin tahu legal standing kita, artinya hukum ketetapan pasti kita harus ke hakikat baru bisa dipastikan diterima atau ditolak. Ada di situ. Jadi boleh dan memang harus. Lah, terus yang kedua zikir sirri. Ini juga melihat sikon, Pak. Enggak boleh ngawur kita. Ketika saat kita tidak berinteraksi dengan makhluk manusia, ya cukup sirri dan sirul asrar, disertakan sirul asrar. Nah, ketika saat kita berinteraksi habluminan nas, kalau kita salah menempatkan, ya jangan, ya nanti jadi fitnah. Lah ketika kita jualan, lah kok dzikir jari yang dipakai, kan nggak cocok, ya tak? Jadi Bu tumbas Bu jenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak cocok toh.
atau tidak menyebut la ilaha illallah. Kita menyebut Allah, Allah, Allah. Kan tadi fitnah, Pak. Akhirnya gak sinkron hablum minan nas. Mestinya siri, lah kok ditrapno jari. Pinten Pak regane gula sekilo? Allah. Lah ngene ya bingung toh. Bingung yang beli. Cukup kalau kondisi seperti ini sikon kita harus siri, tetapi harus disertakan sirul asal biar bertemu Allah tatkala jenengan beraktivitas jualan, atau nggak pakai siri, nggak pakai jari, langsung sirul asal ya nggak apa-apa. Ketika saat jenengan mohon maaf di kondisi sikon yang benar, tapi sikon sampai iki tahlilan, nggih mohon maaf Pak, bukannya nggak memperbolehkan sampai iku hanya sirul asro saja, enggak, nanti akan menjadi bahan omongan orang lain. Lah iya cak son podo-podo tahlilani teko gak moco mulih oleh berkah, wis gak tepak ajaran nopo iku. Biar tidak seperti itu, sertakanlah sirul asrarmu di tengah-tengah zikir jari. Ada lagi? Ibunya ada Bu? Enggak ada. Sampun Bapak cukup? Dan setunggal, monggo. Nggih. Kanten setunggal ngapunten. Masalah mensyukuri nikmate Gusti Allah kala wau Gus. Nggih. Termasuk nikmat ingkang dipurun paringaken dhumateng manungsa ingkang arupi paningal, pangrungu lan lintu-lintune. Terus dos pundi cara kanthi menawi mensyukuri sarana ucapan utawi dzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah dereng cekap, sak umur dereng cekap. Terus ingkang saged utawi dos pundi carane mensyukuri nikmat Gusti Allah ingkang saestungipun nikmat mripat niku saged diterami kali Gusti Allah. Ngaten nggih, nggih. Syukur cara syariate harus mengucap terima kasih. Terima kasih Pak ya, kula pun sampean paringi wedang. Sampak diwenehi teh, apa iki jenenge jahe dan lain sebagainya. Matur suwun. Matur suwun ini akan sah manakala saya mengucapkan di depan jenengan yang memberi. Ini sah di depan jenengan. Dan tidak sah manakala saya mengatakan terima kasih saat saya nanti di rumah, di kamar, saya ngomong matur suwun Pak nggih. Mboten sah. Karena tidak bertemu. Iku syariate. Terus kita mengucapkan terhadap Allah syukur biasanya kan alhamdulillah, semua segabai puja dan puji iku lillahi mung hanya pada Allah. Mocone saged Pak. Berhubung tidak bisa bertemu Allah, ruhaniyah kita mohon maaf, inilah yang tidak punya etika. Isok moco tapi gak roh prakteke alhamdulillah iku bagaimana. Praktek kita masih menuduh dan beriman yang memberikan itu orang lain. Alhamdulillah matur suwun Pak, kula pun sampean kei kopi. Atiku iman sing aweh iku jenengan. Yang memberikan itu jeneng. Jadi ruhaniyah saya tidak bisa tembus
terhadap Allah dalam diri jenengan. Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, idza arsalnaka Muhammad ibadi, nek kawulaku iku tanya tentang aku pada dirimu Muhammad, jawaban ini koribun, aku iku dekat. Muhammad, apabila hambaku tanya terhadap dirimu tentang keberadaanku, tentang aku, jawaban sesungguhnya Allah itu dekat. Lu opo aku gak iso tembus? Imanku kok yo iman nang sampeyan sing yang memberikan kopi. Mengapa ini? Inilah yang kukatakan, secara syariat kita bisa membaca, secara hakikat prakteki boten saged, karena kita tidak tahu kepada Allah bisa tembus nggak bisa. Karena apa? Apa sebabnya? Itu tadi, ada penghalang dalam hatiku dengan Allah. Mana penghalangi? Ya wujud keaku, wujud keakuan jenengan. Ini yang tampak dan nyata di dalam hatiku itu jenengan yang memberi kopi. Inilah penghalang. Akhirnya nggak bisa tembus terhadap Allah yang dekat jenengan. Ini fakta terjadi di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu syukurnya itu benar di mata Allah? Yo ketemu Allah, bos. Harus ketemu. Sebab tidak akan pernah sah kita bicara alhamdulillah atau matur suwun kalau tidak bertemu yang memberi. Lah niku sekarang lewat chat WA lah ngoten nggih. Matur suwun Pak D nggih. Lho, iku ketemu. Walaupun lewat chat iku ketemu. Chat itu, WA itu adalah apa? Majasnya sebagai penyambung, majasnya pada si memberi itu tadi. Makanya jenengan umpami kula cat matur suwun nggih kalau padahal kula secara fisik di rumah ya toh, lewat sambungan cat, Pak matur suwun nggih kopine, jenengan mesti merasa telah kusyukuri. Lah ngoten toh. Sama pada Allah. Ada wasilah penyambung antara ruhaniyah pada Allah. Apa sambungannya Pak? Ya zikir sirul asrar niku sebagai wasilahnya. Makanya saya katakan ngaji di channel saya jamin di mata Allah sah, keilmuannya sah. Karena apa? Ada nomor saya di situ. Ada nomor di konten saya, di channel saya ada. Ini yang menjadikan sah itu di situ. Kalau saya gebiar pengajaran ini tidak saya sertakan nomor pribadi saya, jenengan memahami, ketemu gak paham tanya siapa? Gak bisa. Cari alamat di mana ini? Di situ nggak ada alamatnya, gak jelas. Ya cuman konten YouTube di channel iki, channel A dipelajari. Mesti menemukan sesuatu yang nggak paham. Tanya siapa jenengan? Kalau tidak tanya sumbernya. Makanya ada makalah, jikalau kau belajar di YouTube gurumu setan. Iya bos, kalau tidak ada yang tanggung jawab, ada yang tanggung jawab, ada wasilahnya. Ya nomor yang saya letakkan di situ.
Sehingga ketika jenengan belajar walaupun tidak pernah bertemu saya, tidak minta izin saya, wong Allah sudah ngizini, ada nomor, saya menemukan ketidakfahaman bisa tanya langsung sambung. Saya jawab walaupun jawabannya itu tidak langsung bisa menjawab, nunggu 1 hari atau 2 hari bahkan 3 hari karena memang kesibukan kami, Pak, luar biasa. Saya menjawab aja nyolong-nyolong waktu, Pak, nyolong waktu kalau saya berangkat ngaji atau di rumah ada senggang, saya gunakan untuk menjawab. Kadang-kadang kalau si kecil itu masih melek, Pak, gak bisa, Pak, saya itu megang HP gak iso. Bahkan saya dinyanyikan si kecilku loh, ya Pak, jangan selalu pegang HP, la ngoten nggih. Nggih yoga kula sing alit iku Sayyidah Akifan iku mesti kula nek megang HP mesti dinyanyikan gitu, tersindir gitu loh. Ya, artinya kalau di rumah kasih sayang dicurahkan kepada anak. Ngoten nggih karep kula paham asline. Saya memang terbatas, Pak, waktu di rumah itu terbatas. Kita pagi kerja, pulang jam 12, itu nanti saya buat istirahat. Nanti kalau kita ngajinya itu di luar Mojokerto berarti kita berangkatnya habis maghrib. Lah, kadang-kadang kalau ngajinya itu di luar provinsi, katakanlah di Jember atau di Jawa Tengah, ya berangkat habis kerja. Malah ini rencana Pemkab itu kerjanya berangkat itu jam 7 pagi sama jam 4 sore. Rencana seperti itu. Kula nggih ngeten, saya memakai kewenangan kepala desa. Ya apa maneh? Nggak bisa disiasati. Lah kalau saya mengikuti harus jam 4, berarti saya tidak bisa ngaji di Jawa Tengah atau bahkan di Jember atau di Banyuwangi yang terlalu jauh, nggak bisa. Berhubung ada undang-undang kewenangan kepala desa, tak siasati gitu loh, Pak. Piye ya setempel di deleh nang bari desa, jadi tidak sampai mengganggu perjalanan pelayanan masyarakat gitu nantinya di situ. Gampang, Pak, dige gampang lho, sing penting pelayanan itu tidak berhenti gitu, kesimpulannya di situ. Jadi kembali kepada syukur berarti kita harus betul-betul ngelaksanake fungsi alhamdulillah, harus bertemu Allah. Kuncinya ada di dzikir tadi. Cih, wonten boleh? Ada lagi? Cukup? Okay. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita berbentuk ilmu pengetahuan terkait masalah malam hari ini. Harus waspada atas semua apa setiap saat dan waktu nafsu menyeret kita untuk melalaikan Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.